ada aksesorisnya, yang ada paletnya. Ini bisa masukkan ke dalam washer supaya tidak merusak pakaian yang akan dicuci. Washer ini ada dua macam. Yang kita pakai di sini ada dua macam. Ada yang kecil, ada juga yang besar. Jika yang kecil kita sesuaikan dengan pakaian yang akan kita masukkan. Jadi jika pakaiannya besar, kita masukkan washer yang agak besar. Ini ya. Ini untuk pakaian yang besar, tidak ada satu. Kayaknya kecil saja. Ada juga kanebo. Kanebo ini gunanya untuk ngelap mesin yang kotor, keranjang yang kotor. Ini kita alatnya bisa pakai kanebo. Ada juga gayung. Gayung gunanya untuk jika kita mencuci menggunakan stick clean, kita gunakan untuk mencairkan deterjen sebelum kita cuci, untuk melarutkan softener yang akan kita tuang ke dalam mesin stick clean. Gunanya gayung ini ya. Lalu ada juga keranjang. Keranjang ini diperlukan untuk memasukkan baju yang akan kita cuci. Sebelum kita cuci itu baju dimasukkan ke keranjang sebelum kita hitung ya. Keranjang ini gunanya sangat banyak sekali ya. Di counter dia dipakai, di dresser dipakai, kita di washer dipakai, di pengeringan dipakai. Jadi keranjang ini selalu ada di mana-mana. Di setiap laundry kiloan itu kita menggunakan keranjang. Juga magnet tempel. Ini ya. Ini gunanya untuk menempelkan kartu operasional yang akan kita tempelkan sebagai identitas pakaian customer. Kenapa kita memakai magnet seperti ini? Jika kita tidak memakai magnet seperti ini, kita tempelkan dia di mesin, lama-lama mesin ini jelek, terlihat tidak bersih. Makanya kita kasih solusi, lebih baik kita tempelkan dengan magnet. Ada juga keranjang tempat sampah. Bak sampah ini untuk membuang sampah, membuang sampah kotoran mesin cuci. Kita bisa masukkan ke sini atau kertas-kertas. Ada juga tempat tes undur, ya, bisa dikatakan yang kosong ini untuk membuang hasil dari kain tes unsur ini yang udah tidak terpakai, kita bisa buang di sini. Ini adalah kain tes unsur yang warna putih untuk mengetes pakaiannya yang luntur. Ada juga sabun lolek untuk sikat pakaian yang kotor dan kerak. Ada juga tempat deterjen dan air hangat untuk mengetes pakaian yang luntur. Kita butuh wadahnya ya. Ada juga sikat gigi, ini untuk mensikat gosok-gosok pakaian yang luntur dan mensikat kerak. Dan ada juga wadah seperti ini ya, untuk menampung semua alat-alat yang akan tes luntur. Ada juga bangku kecil, ini untuk washer. Jika mencuci itu kita menggunakan bangku supaya tidak kita capek. Ada juga plastik clip. Plastik clip seperti ini gunanya untuk memasukkan barang-barang customer yang tertinggal di dalam pakaian mereka. Jadi kita bisa tempelkan di depan kartu operasional. Plastik clip ya. Ya, kita ke belakang yang akan digunakan alat washer yang akan kita pakai di belakang. Bisa ikuti saya. Ya, saya akan memperlihatkan alat-alat bahan kimia yang akan kita pakai di laundry kiloan ini. Biasanya kita memakai pemutih ya. Pemutih ini gunanya untuk pakaian yang putih, yang kena luntur atau yang kotor sekali, itu kita bisa pakai pemutih. Kita gunakan pemutih sesuai dengan takarannya. Ada juga deterjen. Ini untuk merendam pakaian yang kotor yang diproses di belakang
seperti pakaian busuk atau pakaian yang sangat kotor sekali, itu kita menggunakan deterjen. Ada juga sikat baju. Sikat baju ini gunanya untuk mensikat pakaian yang kotor sekali, atau mensikat pakaian yang busuk atau yang kita proses di belakang, kita menggunakan sikat ini. Ada juga kita pakai pemutih dari S8. Kita pakai juga dia pemutih. Kita pakai pemutih di sini ada 2 macam. Itu pakai yang Bakerin dan pakai yang S8. Jika S8 ini kelebihannya dia itu untuk pakaian warna kita rendam dia bisa. Jika Bakerin itu cukup untuk pakaian yang putih saja. Ini berbagai pakaian warna dia bisa. Dan juga menggunakan citron. Citron ini biasanya untuk kita tinta kita pakai. Ada juga kita menggunakan, bisa masuk ke dalam. Kita menggunakan, ya selamat siang pemirsa. Saya akan memperlihatkan alat bantu dryer yang Anda butuhkan di laundry kiloan. Yang pertama itu pertama ya, mesin dryernya. Mesin dryer yang kita gunakan di sini adalah Electrolux dan Speedqueen. Electrolux ini yaitu sampai pemakaiannya maksimum itu 150. Tapi yang biasa kita gunakan di sini 100. Karena pakaiannya macam-macam. Jadi kita bisa membedakannya nanti dia itu bisa dikeringkan atau tidak. Kita lihat dari label care-nya. Ya, mesin dryer. Lalu keranjang kita butuhkan ini, dan ini juga kita butuhkan mesin pengering dari Speedqueen. Speedqueen ini perbedaannya Speedqueen sama Electrolux tadi, di sini kemeja bisa kita masukkan karena dia ruangnya lebih besar, jadi tidak mudah kusut. Jadi jika kita keringkan di sini, kemeja itu tidak akan kusut, tidak seperti yang kita keringkan di Electrolux. Sini penggunaannya itu yang kita biasa gunakan nih, jika 5 kilo itu putarannya sampai dengan 50. Jika pakaiannya tidak ada 5 kilo, kita bisa gunakan 40 atau 35 ya. Itu bisa kering. Jadi untuk penghematan listrik juga, penghematan gas juga, dia menggunakan listrik sama gas. Yang kita butuhkan juga magnet tempel seperti ini ya. Magnet tempel ini gunanya sama seperti yang saya jelaskan tadi di pencucian dewasa, untuk menempelkan kartu identitas supaya adanya tepat di magnet tempel ini dan tidak bisa kita taruh di mesin. Ini bisa terlihat jelek atau kusam ya jika banyak tempelan pemakaian secara terus menerus. Juga opaque kit ini sama seperti tadi untuk menulis identitas customer yang akan kita keringkan. Adanya di dalam hanger. Dan checklist pekerjaan harian ini sama seperti tadi kan, tadi saya jelaskan itu ada cuci dan kering. Jika dryer itu berarti kering yang ditulis. Jadi siapa yang akan mengeringkan pakaian tersebut itu ditulis supaya lebih mudah jika ada kasus atau kesalahan pada saat pengeringan. Jadi kita bisa cek siapa yang mengerjakan. Oke. Ada juga ikuti saya. Ada juga ini hanger. Hanger ini gunanya untuk menggantung pakaian yang akan dihanger, yang akan dikeringkan di tempat gantungan seperti ini, yang nggak bisa dikeringkan di mesin. Ini bisa kita gantung di sini. Dan juga ada pembatas gantungannya seperti ini. Ini untuk membedakan pakaian customer dengan yang lain supaya tidak tertukar. Dan yang tadi saya bilang kartu identitas yang kecil itu bisa ditempelkan di sini. Ya, bisa ambil contoh ya seperti ini ya.
ini contohnya. Dia ada nomor nota, ada nama, ada berapa piece yang akan digantung. Seperti ini contohnya.